Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan keluar Pulau Bali. Di perjalanan menuju bandara terlihat persiapan untuk event KTT ICE atau Konferensi Tingkat Tinggi Negara Pulau dan Kepulauan yang direncanakan dihadiri 19 negara pada tanggal 10-11 Oktober tahun 2023 di Bali, Nusa Dua Convention Center. Perjalanan kami kali ini salah satunya akan menuju tempat wisata utama yang ada di wilayah Jawa Timur. Ki Bandara dulu ya. Penerbangan kami dari Bali akan ke Bandar Udara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur dengan waktu perjalanan sekitar 50 menit. Yuda Senpai deh. Di Sidoarjo kami mampir dulu ke salah satu pura yang lokasinya cukup dekat dari Bandara Juanda yang berjarak hanya 2 km. Pura yang berada di Kompleks TNI Marinir AL Sidoarjo ini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pura berdiri di tahun 2003 di lahan seluas 5.000 meter persegi. Pura ini mempunyai beberapa bangunan, di antaranya Balai Wantilan sebagai tempat pementasan kesenian saat upacara keagamaan. Ada juga Balai Piasan, tempat untuk mempersiapkan sesajen, dan juga Balai Gong. Pura diresmikan tahun 2009 dan dilanjutkan dengan upacara Ngenteng Linggih. Dan ini area utama pura yang digunakan sebagai tempat persembahyangan, yang terdapat Padmasana sebagai pelinggih utama pura. Yak on the way Logi. Kami lanjut ke salah satu hotel yang lokasinya juga dekat dengan Bandara Juanda. Hotel Bintang 3 ini lokasinya sangat strategis, hanya 10 menit dari Bandara Juanda. Sangat cocok bagi pengunjung yang mau mencari hotel dekat bandara. Seperti kami ya. Tampilan hotel terlihat modern dan mewah yang mempunyai fasilitas lengkap bagi tamu hotel. Swiss Berlin Airport Surabaya berlantai 7 dan mempunyai 133 kamar. Yak lihat kamar hotel dulu. Kamar berkonsep modern, cukup luas dan juga nyaman. Fasilitas toilet juga lengkap. Yak Koba Makanan Hotel. Di malam hari perjalanan kami berlanjut menuju Bromo di Kabupaten Probolinggo. Suasana jalan masih tampak ramai saat tengah malam. Kawasan wisata Bromo mempunyai 4 gerbang wisata di 4 kabupaten, yaitu Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan juga Lumajang, yang semuanya dilengkapi rest area. Dan kami melalui Pasuruan melewati Tol Waru Sidoarjo, lanjut ke Tol Kejapanan di Gempol Pasuruan. Kurang lebih sekitar 2,5 jam perjalanan kami sampai di rest area Posari. Wisatawan sudah banyak yang datang dengan menggunakan jaket karena cuaca sangat dingin. Ada bule pakai celana pendek aja loh. Make me ribes dulu bayar hangget. Dan ini alat transportasi utama yang mengantarkan wisatawan untuk berkeliling Bromo, yaitu menggunakan Jeep Bromo. Yak berangkat. Dari rest area akan menuju spot sunrise di Bromo kurang lebih sekitar 30 menit. Jalan yang dilewati sedikit menanjak dan berkabut. Di jam 3:30 pagi sudah terlihat kepadatan kendaraan yang akan menuju spot sunrise. Maset nih. Semakin dekat ke lokasi, mobil-mobil Jeep sudah banyak yang terparkir di pinggir jalan. Wisatawan juga sudah banyak yang turun dari kendaraan dan berjalan menuju lokasi spot sunrise. Selain itu juga banyak wisatawan yang masih menunggu dan makan sejenak di warung-warung pinggir jalan. Di jam 4:30 pagi terlihat semakin ramai pengunjung yang akan melihat sunrise.
Dan kami pun mulai mendaki dan berjalan kaki. Gajeti deh, naik ojek aja. Ada banyak spot melihat keindahan sunrise di Bromo dan salah satunya Bukit Cinta. Di jam 4:30 pagi tempat ini sudah penuh pengunjung dengan cuaca yang dingin dan angin yang lumayan kencang. Semakin siang, pesona warna cakrawala mulai berubah secara bertahap, bercampur antara warna kuning, merah, dan juga jingga. Dan wisatawan mulai mengabadikan momen keindahan alam Bromo. Bukit Cinta berada di ketinggian 2.680 mdpl, yang menjadi alternatif spot sunrise dengan tempat yang cukup landai tanpa menaiki tangga. Udah mau mangkone. Menurut hikayat masyarakat Tengger, konon di sini menjadi tempat pertama kali bertemunya Roro Anteng dan Joko Seger, yaitu sepasang kekasih yang dipercaya sebagai cikal bakal nenek moyang masyarakat Tengger di Bromo. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Lorraine Banjik Low. Yuk ngojek lagi. Yang suka menonton video perjalanan kami, jangan lupa tolong dibantu ya. Selesai melihat spot sunrise, biasanya wisatawan akan lanjut turun ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk menuju spot wisata andalan lainnya. Wisata Gunung Bromo mempunyai daya tarik karena keindahan dan kecantikan panorama alamnya, yang selalu ramai dikunjungi wisatawan terutama saat musim kemarau di bulan Juli sampai Agustus. Di bulan ini biasanya cuaca akan sangat cerah. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yaitu kawasan pegunungan dengan wilayah administratif berada di Kabupaten Pasuruan, Malang, Lumajang, dan Probolinggo dengan luas sekitar 50.000 hektar. Kawasan ini mempunyai lautan pasir seluas 6.000 hektar yang membentang mengelilingi area Bromo, Gunung Batok, Gunung Widodaren, Gunung Kursi, dan Gunung Watangan. Area ini terbentuk karena adanya letusan Gunung Purba yang berada di kawasan pegunungan Tengger sekitar 100 tahun lalu. Dan ini salah satu spot favorit wisatawan untuk berfoto yaitu Gunung Widodaren. Konon dulu di sini menjadi tempat persembunyian raja pada zaman kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Yak Jalan Laji. Kami lanjut akan menuju Pura Luhur Poten Gunung Bromo yang ada di tengah lautan pasir Gunung Bromo. Lewat sini bisa naik kuda ya. Pura ini menjadi tempat persembahyangan umat Hindu Tengger, dan pura ini dianggap sebagai satu-satunya bangunan yang dibangun di atas padang pasir. Parker Duluya. Pura Luhur Poten juga disebut Sanggar Agung Poten, yang didirikan pada tahun 2000 dengan gotong royong umat Hindu Tengger yang bermukim di sekitar Gunung Bromo. Pura ini cukup unik karena letaknya tepat di bawah kaki kawah Gunung Bromo dengan latar belakang Gunung Batok yang berada di tengah hamparan lautan pasir kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pura Luhur Poten dibangun dengan gaya arsitektur Jawa dan Bali. Bangunannya terdiri dari 3 zona atau mandala, yaitu Mandala Nista sebagai peralihan pintu masuk ke dalam, Mandala Madya sebagai tempat untuk persiapan upacara persembahyangan, dan Mandala Utama sebagai tempat pemujaan. Di bagian utama pura terdapat Padma dan juga bangunan pemujaan lainnya. Pura ini menjadi tempat beribadah bagi suku Tengger untuk memuja Ida Sang Yang Widiwasa sebagai manifestasi Dewa Brahma. Pura Luhur Poten juga menjadi destinasi wisata religi bagi umat Hindu di Indonesia, yang setiap harinya selalu ada yang datang untuk bersembahyang. Puncak keramaian pura pada saat upacara Yatnya Kasada yang digelar setahun sekali. Di belakang pura berdiri megah Gunung Bromo dengan ketinggian sekitar 2.392 mdpl.
Untuk sampai ke Kawah Bromo dari parkiran jeep kurang lebih sekitar 2 km dan dilanjutkan menaiki sekitar 250 buah anak tangga. Kawah raksasa Bromo berstatus aktif dengan diameter mencapai 800 meter yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tradisi unik yang masih dilestarikan masyarakat Tengger tiap tahun yaitu upacara Yatnya Kasada dengan melarung hasil bumi ke dalam Kawah Bromo sebagai ungkapan syukur dan agar dijauhkan dari malapetaka. Yak Jelang Laji ya. 3, 2, 1. Ngomong apa ini, Pak? Orang belum. The Life Enjoyer, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan inilah lautan pasir Bromo yang dikenal dengan pasir berbisik sejak tahun 2002 karena menjadi lokasi syuting film Pasir Berbisik. Selain itu, desiran angin yang menerpa pasir juga seolah membisikkan sesuatu di telinga kita. Pasir Berbisik berada di sebelah timur Kawah Bromo dengan ketinggian 2000 mdpl. Keindahan lautan pasir yang berstruktur halus dan berwarna hitam semakin lengkap dengan dinding tebing yang melingkari lautan pasir. Wisatawan bisa menikmati eksotisme pasir berbisik dengan berfoto instagenik. Selain itu bisa berkuda di area lautan pasir. Yak naik kuda. Hamparan pasir yang luas dan landai sangat seru saat dilewati kendaraan jeep Bromo. Naik motor juga bisa loh. Lautan pasir ini menjadi ciri utama nuansa alam pegunungan Bromo dan sekitarnya. Sekitar 10 menit dari Pasir Berbisik, kami akan menuju ke spot favorit selanjutnya yaitu Savana Lembah Watangan atau yang lebih dikenal dengan Bukit Teletubbies. Tempat ini menjadi lokasi kebakaran yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Padang Savana Bukit Teletubbies juga destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Bromo karena terkenal dengan pemandangan indahnya. Bukit Teletubbies merupakan barisan perbukitan berwarna hijau yang di tengahnya terdapat hamparan savana dengan luas mencapai 382 hektar. Di sini ditumbuhi banyak tanaman, di antaranya pakis, ilalang, lavender, dan berbagai jenis rumput. Lokasi Bukit Teletubbies berada di balik Gunung Bromo. Dengan bentuk bukit ini menyerupai mangkok terbalik yang berjajar, sangat mirip dengan bukit dan padang hijau di serial Teletubbies. Kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu membuat kurang lebih sekitar 500 hektar hamparan savana di area Bukit Teletubbies terbakar. Musim kemarau dengan cuaca yang sangat kering disertai angin yang cukup kencang sangat berbahaya dan rentan akan kebakaran. Karena itu diharapkan bagi pengunjung agar selalu berhati-hati dalam menyalakan api di sekitar savana Bromo. Jaga alam sekitar ya. Terlihat area bekas kebakaran masih ada yang berwarna hitam, meskipun sudah mulai menghijau di blok savana. Akibat adanya musibah kebakaran, objek wisata di kawasan Bromo sempat ditutup sekitar 2 minggu. Sekarang Yuda Rain Laji. Sebelum adanya kebakaran, Bukit Teletubbies sangat terkenal dengan hamparan luas berwarna hijau yang indah. Setelah adanya kebakaran, kawasan ini terlihat unik dengan warna yang berbeda-beda. Abis kebakaran pun tetap keren loh. Dari kejauhan tampak Bromo Hillside, yaitu kafe viral di atas awan dengan panorama 360 derajat. Meskipun warna bukit masih belum normal, tempat ini tetap menjadi spot favorit wisatawan untuk berfoto, berjalan-jalan dengan kuda, ataupun sekedar membeli souvenir khas pegunungan seperti bunga abadi Edelweiss. Terlihat saat video diambil, area bekas terbakar di Bukit Teletubbies masih berbeda warna. Semoga kedepannya Bukit Teletubbies akan menghijau dan subur kembali seperti sebelumnya. Yak on the way Laji. Bye, Bromo. Sampai di Pasuruan nih.
Dan kami lanjut istirahat sejenak di Hotel Swiss Berlin Sidoarjo sebelum akhirnya makan siang. Resto ini lokasinya juga sangat dekat dengan Bandara Juanda. Tempatnya luas dan sangat cocok sebagai tempat kumpul bersama keluarga atau kolega yang mempunyai menu beragam. Yuk makan dulu guys. Pulang ke Bali dulu ya. Segitu dulu video perjalanan kami kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.